Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue Faris di FUGK Review. Kali ini gue mau ngebahas sedikit tentang perbedaan macam-macam traction, atau bisa kita bilang perbedaan stud atau perbedaan pull yang ada di sepatu bola. Sekarang gue punya tiga macam sih, maksudnya tiga macam stud, yaitu ada AG, FG, sama SG Pro. AG itu Artifact Grass. Artifact Grass itu diperuntukkan untuk lapangan kulit sintetis ya. Lapangan rumput sintetis, kok kulit sintetis. Rumput sintetis, contohnya itu ini contoh sole plate untuk AG traction atau Artifact Grass, atau diperuntukkan untuk rumput sintetis. Terus juga ada yang kedua itu yang FG. Ini yang biasa kita temuin di Indonesia ya. Rata-rata kita temuinnya itu pasti FG atau firm ground. Itu traction diperuntukkan untuk rumput natural yang tanahnya itu tidak terlalu lembek dan tidak terlalu keras, jadi firm, empuk lah gitu. Ini untuk contoh studnya atau contoh sole plate-nya seperti ini ya. Ini untuk FG. Terus juga kita ada SG Pro. SG Pro juga ini diperuntukkan untuk tanah juga, rumput asli atau di lapangan yang tanah, tapi biasanya ini dipakai di keadaan becek atau habis hujan. Kalau di Indonesia sih biasanya habis hujan, tapi kalau di luar negeri, karena memang biasanya terutama di Inggris itu agak sedikit cuacanya itu sedikit kayak lembab gitu. Jadi dia rata-rata rumput, kontur tanahnya pun juga berbeda. Mereka rata-rata tanah di sana pun juga hujan nggak hujan dia tetap gembur. Jadi ya tergantung perawatan juga sih, selain dari cuaca di daerah tersebut, tergantung perawatan juga. Nah, untuk contoh tipe stud SG Pro itu seperti ini. Oke. Ini tipe stud SG Pro. Untuk SG ini soft ground ini, atau biasa kita bilang pool besi ya, di Indonesia terkenalnya dengan pool besi. Itu Nike punya 3 macam. Dulu itu dia ada SG biasa. SG biasa itu dia cuma 6 pull, 2 di belakang, 4 di depan. Terus abis itu dia bertambah ke SG Pro. SG Pro ini istilahnya mix. Kalau di Adidas itu dia bilang, atau di Puma itu dia bilang mix ya. Jadi mix antara stud FG dengan stud SG. Ini FG, stud plastiknya, dan ini FG. Ini mix. Jadi tidak cuman pool besi doang yang ada 6 biji, enggak. Jadi ini di mix antara besi sama plastik. Terus juga yang sekarang ini, beberapa tahun yang lalu Nike juga mengeluarkan teknologi baru, yaitu anti-clog. Anti-clog itu dia biasanya sole plate-nya itu warna hitam, terus dia agak tebal dan dia lebih stiff, tidak lentur. Terus warnanya itu kayak hitam doff gitu. Nah, teknologi itu juga gunanya dia untuk selain untuk SG, selain untuk di tanah yang gembur atau becek lah, bisa kita bilang, teknologi anti clog juga memungkinkan agar si sole plate-nya ini, lumpur itu tidak menempel dalam sole plate. Jadi pas kita lari bergerak gitu, sepatu tidak jadi berat karena adanya tanah atau lumpur yang menempel di sole plate. Biasanya kalau kita pakai sepatu SG Pro atau SG biasa, kadang ada tanah yang ngikut di sini kan, dia nempel. Nah, itu kan bikin sepatu
agak sedikit lebih berat. Cuman untuk anti clock itu sendiri dibandingkan dengan SG Pro, sepatu anti clock itu beratnya akan terasa lebih berat sedikit. Karena apa? Yaitu balik lagi ke sole plate-nya. Sole plate-nya itu dia memang didesain dengan teknologi itu, jadi dia ada penambahan berat sedikit. Itu sih yang gue rasain, ini menurut opini pribadi gue ya. Oke, terus perbedaannya apa aja sih? Perbedaannya ya, yang gue mulai dari AG. AG ini diperuntukkan untuk artifact grass atau rumput sintetis. Kalau bisa dilihat, ngezoom nggak ya? Di sini ada tulisannya artifact grass. Biasanya ini dipakai untuk di lapangan rumput sintetis. Kalau di Singapura hampir rata-rata lapangannya itu rumput sintetis. Nah, bedanya apa? Bedanya studnya ini dia perpaduan antara plastik sama karet, dan dia bulat. Bentuk studnya itu bulat seperti ini, tidak lancip, tidak runcing, terus ada bolongannya gitu, ada bolongannya. Dan untuk yang tip merah ini dia karet ya, dia karet, jadi bukan full plastik. Yang beningnya ini dia plastik, ini dia karet. Gunanya apa sih sebenarnya? Karena memang untuk main di rumput sintetis itu sedikit agak licin menurut gua, karena gue juga pernah main di rumput sintetis pakai sepatu FG, itu agak licin. Terus juga rumputnya dia terlalu padat-padat, kadang kita kalau pakai sepatu FG itu suka nyangkut. Dan yang paling penting, kalau kita pakai sepatu FG firm ground itu biasanya kan kita yang giniin ke tanah ya. Jadi studnya ini nancep ke tanah, jadi untuk kita traksi itu nggak licin, jadi bener-bener dia nancep gitu. Nah, sedangkan kalau pakai ini di lapangan rumput sintetis, ini tuh nggak akan nancep, karena rumput sintetis itu bawahnya kalau nggak salah dia ada betonnya, terus baru habis dibeton dulu, terus baru itu habis gua agak nggak terlalu inget sih, cuman dia nggak ada tanahnya kan, dia nggak ada tanah, jadi ini tuh traksinya dia nggak akan maksimal. Makanya kenapa kebanyakan orang agak rawan cedera ya, maksudnya rawan cedera main di rumput sintetis pakai pakai sepatu firm ground. Itu rawan cedera, apalagi pakai ini, pakai full besi. Itu lu bisa cedera ankle, bisa cedera karena pas lu traksi manuver segala macem, si studnya ini nggak menggigit banget ke bawah ya, itu lu bisa lebih rawan cedera. Sedangkan kalau lu pakai ini, dia karena studnya juga lebih banyak, terus juga dia ada karetnya di sebelah sini, dan kita tahu juga sintetis juga berkaret kan. Nah, dia akan lebih ngasih lu balance di saat lu traction, manuver, lu akan dapet keseimbangan di sana kalau lu pakai stud ini. Jadi dia lebih seimbang gitu loh, dia lebih seimbang. Terus juga dia nggak perlu untuk ngegaruk tanah gitu, dia kan nggak perlu. Jadi pas di sini dia cukup untuk dengan karet-karet ini. Menurut gua kayaknya dengan karet-karet ini, makanya kenapa di sini ada karet-karet di bawahnya ini, biar ketemu sama kontur si rumput sintetisnya itu. Nah, ini pasti udah dibikin sedemikian rupa, sudah diriset sedemikian rupa oleh brand-brand yang sepatu yang mengeluarkan stud artifact grass ya. Jadi gua rasa sih memang ini udah cocok banget di saat lu udah main di rumput sintetis, ya lu harus pakai ini. Karena pakai FG atau SG Pro resikonya rawan cedera, intinya sih itu. Oke, terus itu untuk yang AG. Untuk yang FG ini ya dia semuanya plastik. Jadi mau dari
sole plate, terus tip di ujung-ujung di studnya ini dia semua plastik ya, dia semua plastik. Oke, ini semua plastik. Jadi kalau pas lu main, ini diperuntukkan untuk yang tadi gue bilang rumput natural grass yang memang apa ya, kondisi tanahnya itu tidak lembek, tidak keras ya. Maksudnya tidak terlalu lembek dan tidak terlalu keras. Jadi lu masih bisa nancepin studnya ini ke dalam tanah gitu untuk mendapatkan traksi yang maksimal di saat lu melakukan akselerasi gitu. Terus gimana kalau misalnya sepatu stud FG ini dipakai di lapangan basah? Bisa aja lapangan basah, bisa aja. Cuman yaitu lu akan licin karena apa? Tanah itu kan basah ya, tanah itu basah, terus ini tuh nggak akan lebih dalam nancepnya ketimbang lu pakai pool besi. Intinya sih itu ya. Bisa, cuman lu akan ngerasa nggak comfort, nggak nyaman. Karena apa? Licin. Pasti lu akan ngerasa licin, terus gampang banget jatuh, kepleset gitu kan. Terus kalau misalnya ini dipakai di lapangan rumput sintetis bisa juga, cuman ya itu balik lagi, traksi lu nggak akan maksimal pakai ini. Dan yang tadi gue bilang, lu bisa jadi rawan cedera terutama di ankle di saat lu pakai ini. Oke, terus yang ketiga ini ada SG Pro. SG Pro yang pertama gue mau bahas dulu sebelum untuk peruntukannya. Di sini kalau lu bisa lihat di studnya ini dia ada angka. Yang depan ini 11, yang belakang yang belakang ini 13. Oke, yang depan 11, yang belakang 13. Nah, ini artinya apa? Ini punya arti sendiri. Dia punya arti sendiri. Kenapa yang depan 11, yang belakang 13? Itu mencirikan panjang si studnya. Panjang si studnya ini. Jadi stud belakang itu akan lebih panjang ketimbang stud yang ada di depan. 11 itu artinya panjangnya itu 11 mili kalau nggak salah. 11 mili, yang ini 13 mili. Terus juga kalau misalnya lu beli stud tambahan gitu kan, replacement stud soft ground di toko-toko luar gitu, dia pasti ada ukurannya sendiri. Ada yang 8 kalau nggak salah, dia lebih pendek lagi. Terus 11, terus 13. Terus bentuk studnya ini juga ini normal ya, dia nggak terlalu runcing. Kalau lu cari di toko-toko online di luar negeri, dia ada beberapa tipe. Ada yang lebih ramping dan lebih runcing ketimbang dari ini. Dia ini standar dari keluaran Nike. Oke, terus ini peruntukannya yaitu kalau misalnya lu pakai harus di lapangan yang basah. Bukan basah sih, maksudnya di tanah ya. Kita bicara sekarang di tanahnya, kontur tanahnya yang memang sangat-sangat empuk, sangat-sangat gembur. Lu bisa pakai ini. Karena apa? Dengan enak si besi ini nancep di tanah itu dan traksi lu akan ngerasa lebih maksimal. Tapi kalau misalnya dipakai di lapangan tanahnya keras, lu gimana ya? Yang gue pernah ngerasain itu dan rasanya itu sakit. Telapak lu akan kerasa lebih sakit, terus juga ya kurang enak lah, kurang nyaman. Apalagi ini dipakai di artifact grass atau di rumput sintetis. Wah, itu nggak nyaman banget. Jadi menurut gue di saat lu main bola, buat kenyamanan lu, buat keselamatan lu juga, sesuaiin sole plate. Jadi bentuk sole plate ini tolong gua harap sih disesuaikan, dimana di saat lu main di lapangan sintetis, rumput sintetis ya, lu harus pakai yang artifact grass, yang sole plate AG. Kalau misalnya memang lu main di lapangan-lapangan biasa ya ini
pakai yang firm ground, karena memang di Indonesia lebih banyak yang ini ya, yang firm ground. Jadi memang lapangan biasa yang tanahnya nggak keras, nggak lembut, malah banyak untuk lapangan-lapangan kampung itu yang cenderung agak keras tanahnya gitu kan. Terus kalau untuk SG ini saran gue ya, mungkin kalau lu emang pengoleksi dan lu main bola itu cukup sering, ya at least lu punya satu lah untuk jaga-jaga di saat lu main. Nah, ternyata tiba-tiba hujan gitu kan. Itu aja, karena main di satu stadion, di satu lapangannya sebenarnya nggak bekas hujan nih, cuaca cerah, tanahnya masih oke lah, masih bisa pakai FG gitu kan, nggak harus pakai SG. Terus tiba-tiba nanti di tengah-tengah pertandingan hujan, nah itu kan berpengaruh juga nanti pasti saat lu pakai stud FG ini. Jadi lu ada option lagi untuk ganti sepatu, ganti untuk yang pakai stud SG Pro. Oke. Mungkin itu aja sih pembahasan dari gua, dan sekali lagi ini cuman opini pribadi gua yang gua share ke kalian semua. Kalau misalnya lu juga mungkin ada tambahan, ada mau coba diskusi atau apa, bisa tulis di komen. Terus juga mungkin juga kalau yang banyak yang bertanya tentang macam-macam stud itu, mungkin yang kenal gue mungkin bisa langsung tanya via WhatsApp atau apa ya. Mungkin itu aja sih video dari gue. Oke. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.